Halo sahabat Lavender, ketemu lagi sama Kak Saat. Kali ini di Kampus Live bersama, nanti kita lihat siapa misteri guest. Nah, kali ini ada Kak Adan namanya. Nah, beliau ini adalah jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan dan ilmu kelautan Universitas Brawijaya, tapi pemanfaatan sumber daya perikanan dan ilmu kelautan. Itu kalau jurusan. Tapi kalau prodinya pemanfaatan sumber daya perikanan. PSP. Oh, nah berarti ada satu jurusan, ada berapa prodi? Ada 2 prodi, berarti ada PSP, biasa kita sebut ya biar nggak susah. PSP pemanfaatan sumber daya perikanan dan satu lagi ilmu kelautan. Gitu. Jadi di UB itu di perikanannya ada beberapa jurusan. Nah, jurusan saya itu ada jurusan gua itu yaitu PSPK kita biasanya PSPK. sih. Ya. Terus ada apa lagi? Itu fakultasnya apa berarti ya? Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Iya, FPK kita bilangnya. Di dalamnya ada Jurusannya ada budidaya perairan. Oh, ada budidaya perairan juga. Kayaknya salah deh kalau itu. Kebalik. Kayaknya salah deh, saya lupa. ya udah biarin aja. Nggak usah bahas itu deh, lupa. Pokoknya di dalam fakultas itu ada PSP dan ilmu kelautan. Iya, itu jurusannya ada PSPK. Dan di dalamnya itu ada prodi PSP dan ilmu kelautan terpisah. Pas SNBT, kalau sekarang bilangnya SNBT, itu terpisah tuh. Terpisah. Jadi kalau mau ambil ilmu kelautan aja. PSP aja. Iya, karena kita milihnya dari awal itu langsung milih prodi, bukan milih jurusan. Jadi nggak belajar misalnya semester 5 baru ganti ke jurusan nih, prodinya apa gitu. Mereka pengennya apa. Tapi kita dari awal memang sudah langsung diberikan poinnya aja langsung nih prodinya apa gitu. Jadi nggak ikut semua jurusan dulu, terus baru nanti kan ada penjurusan lagi tuh. Biasanya kan gitu kan ya. Nah, kalau di UB sih nggak langsung dari kita maba tuh langsung ke jurusan, langsung prodi. Mahasiswanya satu angkatannya banyak. Lumayan banyak. Kan UB itu terkenal yang jurusan atau prodi itu banyak banget tuh. Betul. Sampai nggak kenal satu angkatan satu sama lain. Betul, gitu kan. Karena terlalu banyak. Saking banyaknya gitu. Kayak pernah ada anak magang itu dulu dari pertanian. Ketemu anak magang lain dari pertanian juga, mereka nggak saling kenal. Iya, karena banyak. Karena saking gedenya gitu. Kalau misalnya di pertanian nggak tahu ya, maksudnya sistemnya gimana. Tapi kalau di perikanan itu kita harus tahu. Kalau misalkan di PSP apalagi, karena jatuhannya kalau di Malang sih kita nyebutnya kayak bukan temen aja gitu. Bilangnya ya dulur lah, karena kan sama-sama ngerantau. Terus kalau misalnya ngerantau kan kita misalkan sumpah kita nggak punya duit nih ya. Nah itu kan lebih Satu masalahnya anak ngerantau ya itu ya. Ya itu kan lebih kita kalau sama temen kan nggak enak. Kalau kita anggap saudara dulu. Iya biar minjem 100-nya gampang. Gitu. Yang penting saudara, yang penting minjem 100. Iya betul. Atau berapa yang penting bisa ditarik ATM-nya. Iya. Gitu. 20.000. Ada 20.000. Ada ATM 20.000. Ada 20.000. Itu penyelamat. Terima kasih sekali ya, Universitas Brawijaya. Untung masih ada ya. Sampai sekarang masih ada nggak? Soalnya kalau di UI itu udah dicabut tuh. Udah nggak ada ya? 20.000 yang di Balerung, tapi masih ada yang di perpustakaan. Nggak ada kalau jadi harus jauh gitu. Kayaknya nggak ada sih. Kemarin sih pas kesana kan, udah nggak nyari 20.000-an soalnya pas terakhir kesana. Udah bukan mahasiswa soalnya kan. Nggak nyari 20.000-an lah. Udah beda. 100. Masih 100. Gantian dipinjemin sama junior. Betul. Nah itu oke. Nah PSP. Nah sekarang kan pertanyaannya Brawijaya di Malang setinggi itu yang dibilang paling adem gitulah kampusnya dibanding sama kampus-kampus di Jawa yang lainnya gitu biasanya.
lautnya di mana belajarnya? Kebetulan Malang yang kalian kenal mungkin cuman Kota Malang ya. Kota Malang Atau yang Batu paling jauh ya biasanya. paling familiarnya kan Kota Malang sama Kota Batu. Kota ya. Nah, ayo main ke Malang, ayo ke Batu. Iya. Nah, padahal Malang itu sangat luas. Luasnya tuh ada Kabupaten Malang di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita praktikum, itu kita langsung ke Kabupaten Malang sih. Biasanya cuman ya sekitar 2 jam lah, 2 jam dari Malang. 2 jam dari Brawijayanya itu. Iya, dari Brawijaya. Brawijaya kan kebetulan di tengah kota Malang. Di tengah kota banget tuh Brawijaya. Jadi langsung turun jadi dia posisinya ke selatan ya, ke bawah. Nah itu langsung ke pantai. Nah itu di apa ya? Kita lihatnya kayak di Pantura sih. Jadi satu jalan tuh sebelah kirinya tuh pantai semua, pantai selatan semua. Jadi kita mau milih apa yang dibutuhkan, misalkan belajar tentang apa ya? Belajar tentang biota lautnya itu ada tempatnya sendiri. Terus misalkan kontur apa gimana itu ada sendiri semuanya. Pelabuhan juga ada di Malang Selatan. Di Malang Selatan Ada. ya, berarti sebenarnya udah lengkap banget ya buat belajarnya anak PSP sama ilmu kelautan itu. Semua perikanan lengkap di situ. Semua perikanan. Jadi Oh iya, memang- satu fakultas ya. Iya, berarti ya? perikanan friendly kalau Malang. Oh, sebenarnya. perikanan Apalagi Malang friendly. Selatan ya, guys. Malang Selatannya. Nah, itu tuh. Jadi buat teman-teman yang ke Brawijaya tapi ternyata ambilnya PSP atau ilmu perikanan, siap-siap untuk kuliahnya Di Malang. tetap di Malang. Di Malang, cuman kalau praktikum. Jadi, Itu sesering apa tuh? wah sering banget. Jadi cerita dulu ya pertamanya. Ya, oke. Kenapa bisa nyasar di PSP nih? Nah, itu boleh tuh. Ini lucu Itu nih. boleh tuh. Kenapa bisa nyasar di PSP? Iya, Di perikanan. kita mundurin gitu dulu ya waktu SMA nih ke ini apa nih? Ya, waktu SMA ya pada masanya lah, maksudnya anak-anak laki-laki pada umumnya gak tahu mau kuliah di mana. Maksudnya bingung, tidak tahu kuliah tuh seperti apa. Mungkin kebanyakan cuma nonton di sinetron aja kan, kuliah masalahnya kayak gitu itu aja. Nongkrong apa gimana. Nah, kita bingung, kemudian ada temen itu milih SBM Perikanan. SBMPTN Perikanan. SBMPTN Perikanan di UB. Oh, Perikanan ya, perikanan. Terus itu temen SMA temen dekat, apa temen dekat SMA. Oh, temen dekat SMA. Temen dekat banget. Bimbel atau temen Bukan, apa? temen dekat banget SMA. Nah, gue nggak milih nih. Gua nggak milih. Nggak milih gua. Pas pengumuman SBM lah, dia keterima. Perikanan itu. Kan gue, lah harusnya gue masuk nih kalau milih itu nih. Kalau dia masuk, gua harusnya Gua masuk. Ya karena- biasa kayak gitu Iya, ya. biasa. Kita tahu lah ya. Ya, kita tahu lah karena Kemampuan temenan nih. sekolah nongkrong dari belajar sekelas kan tahu lah. Tahu Iya, kayak kemampuan dia gimana kayak kan. gimana kan. Kalau dia masuk harusnya gue masuk nih. Kenapa gue nggak milih? Oh, Itulah pertama oke. kira. Ternyata UB bikin jalur mandiri waktu itu. Kalau sekarang kan UB itu jalur mandirinya rapot sama nilai SNBT ya. Kalau dulu kita tuh harus ujian. Masih ujian lagi setelah SBMPTN itu, ujian mandiri Brawijaya itu Selma ya berarti ya. iya, Selma seleksi masuk. Selma. Iya. Itu kita ujian lagi. Oh. Ujiannya di Malang. Harus di Malang. Di Malang. Gak ada cabang di kan orang Depok ya. Iya, Nah, maksudnya ternyata ya pas sudah lama kuliah ternyata tahu kalau misalnya mereka bekerja sama dengan waktu itu ya, bekerja sama dengan SMA 1 Bekasi. Oh. Jadi bisa Sebenarnya bisa. ujian di situ, cuman kan nggak tahu. Minim informasi lah. Pas buka website, taunya Ujiannya di Malang. ujiannya di Malang. Daftar lah kita. H-1 tutup. Ujiannya H+2. Jadi selesai selesai bisa kan taruhlah Daftar besok hari- daftar penutupan pendaftaran. Oke, misal Jumat nih Jumat. penutupan. Kamis baru daftar. Kamis baru daftar. Oke. Seninnya ujian. Seninnya ujian. Dulu nggak ada tol ya. Oh iya. Dulu nggak ada tol. iya. 2013. Belum bisa tuh 2013 itu nggak ada tol. dari Jakarta atau dari Jakarta ke Malang 10 jam tuh nggak bisa, nggak bisa, 10 jam aja nggak bisa. nggak bisa banget. Ini paling cepet masih kereta ya kan? Masih kereta. Masih kereta. Tapi masa-masa itu kan masa liburan. Oh iya, karena Pasti ya, habis pasti tuh kereta habis. tuh. Nah, Pasti habis kan, nggak pasti bisa penuh. nggak bisa beli H-1. Oh, susah. H-1 seminggu aja nggak dapat. Kadang-kadang nggak dapet. Nggak dapat ya. Tapi memang ya rezeki lah ya, kita Oh. bisa bilang rezeki ya kan. Ketika itu daftar
Udah nih milih apa yang dingin, apa yang dingin, terus Langsung pilihan berapa tuh? pilihan keempat. Padahal Keempat. ada berapa pilihan? 5. Maksimal Iya 5. Ada 5. nggak perlu diceritain lah ya. Nggak perlu Pokoknya lah. pilihan Pilihan keempat. keempat. Milih terus apalagi ya gitu. Terus teringat lah. Oh, temen gue masuk nih perikanan nih. Gue cari langsung perikanan ilmu kelautan. Gue klik aja pokoknya dia perikanan. Nah dulu gue taunya itu perikanan sama ilmu kelautan. Udah 2 doang. Oh, udah. Nah langsung aja gue pilih tuh perikanan. Udah nih, udah selesai pendaftaran, nyari tiket, dapet naik kereta. Naik pesawat, kita dapat naik pesawat. Dapatnya pesawat. Ya, flightnya hari Minggu, berarti misalkan Senin ya, Senin ujiannya pagi, Minggu pagi udah di sana. Terus ujian lah tuh, setelah ujian Masih manual ya? Berarti? masih bulat-bulat ya. masih tuh. Belum. Masih sambil zikir. Yang dibilang kalau pensilnya salah juga nggak masuk tuh. Nah, nggak boleh keluar tuh dari bulatan tuh. Itu ketelitian itu diuji. Sama ketahanan kita sih. Keselnya sampai kapan? Sampai iya. Iya, terus habis itu udah nih. Selesai ujian, pulang ke Depok. Terus dapat pengumuman. Nah, ini lucu juga nih, dapat pengumuman. Selamat Anda diterima di Universitas Brawijaya. Udah seneng tuh. Udah seneng. Yang penting kuliah. Negeri udah. Dapat kampus, PTN. Betul. Masih di Jawa. Masih top 10 lah. Ya, top 10. kebetulan juga kampungnya orang tua di Malang. Malang Jadi, tuh kebetulan. Ya mudik lah. Dan Malang kan vibes-nya enak ya. Dulu kita taunya anak-anak kuliah anak SMA pengennya gue pengen kuliah kalau nggak di Bandung di Malang. Karena vibes-nya enak. Ya, sama Jogja lah. Terus dapet nih. Terus spontan lihat Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Nah, itu langsung nih kontak. Gue juga masuk perikanan cuy, gitu kan. Lu perikanan apa? Lah, emang beda. Emang apa? Ternyata beda. Ada lagi. Iya, karena kan biasanya kan jurus apa ya namanya sih kita bilang penjurusan itu kan di akhir-akhir ya. Jadi awal tuh masuk basic belajar semuanya dulu. Nah, di UB tuh enggak. Langsung ke jurusan. Jadi dikiranya semua perikanan sama. Nah, habis itu nanya kata dia, jurus prodinya apa prodinya? Gue nggak tahu apa ya. Akhirnya kita lihat itu. Oh, pemanfaatan sumber daya perikanan nih, PSP. Ya, gue THP, teknologi hasil perikanan. Jelas beda jurusan, jelas beda prodi. Jurusannya aja udah beda. Gak ketemu, tapi satu fakultas. Tapi satu fakultas. Ya udah dah, yang penting kita satu fakultas deh gitu. Yang penting ada teman, teman deh. Berangkat kapan? Daftar ulang kapan? Udah berangkat lah tuh kita. Udah tuh nggak punya teman. Dia ospek, kita ospek. Ya awalnya gitu, terus baru itu. Awalnya sih yang paling gak enak adalah liburan semester pertama itu homesick sih kalau di Malang. Pasti. Berasa tuh. Iya. Libur 3 hari pengennya pulang. Pernah ya sekali tuh naik Mata Remaja. Kalau kalian sekarang sih enak ya. Sekarang namanya apa ya? Kayaknya ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Yang 50.000 masih ada sih, tapi bukan Mata Remaja. Nggak ada 50.000. Itu berapa waktu itu? Dulu itu udah 90.000. Udah 90.000. Udah 70.000-an lah. Oke. Tapi yang duduknya tuh tegak gini nih. Iya. Dongkul sama dongkul beradu tuh. Iya, saya gini nih. Iya, harus silang-silangan. Ya, pokoknya yang penting gimana caranya kita dulu punya duit minim pulang ke Depok. Nyampe Depok lah. Balik nyampe sini malam, paginya sholat Idul Adha. Ketemu Idul Adha soalnya kan ada libur tuh lumayan. Iya. Siangnya pulang. Udah balik lagi. Pulang ke Malang. Karena siangnya banget, berarti nggak Idul Adhanya ngapain numpang sholat doang? Ya karena sholat doang habis itu homesick. Homesick banget udah awal-awal maba. Iya. Terus kayak gitu, itu susahnya kuliah di Malang. Kuliah di luar kota lah ya buat semua. Ya, luar kota lah, itu yang susah sih. Gue dulu aja pas pertama kali di UI itu sebulan sekali pulang tuh. Kalau kebetulan dapat jadwalnya Senin sampai Kamis, tapi Kamisnya pulang malam. Iya. Nah, Jumat itu pokoknya selesai sholat Jumat langsung ke stasiun. Iya, biasanya kayak gitu ya, benar. Kadang-kadang emang di akal ini kayak gitu kalau urusan homesick yang misalkan
Mungkin dia LDRan gitu kan. Apalagi. Tuh harus disesuaikan tuh jadwalnya tuh. Harus. Gimana caranya weekend pulang deh. Ada. Ya sebulan sekali lah. Sebulan 2 bulan. Nah pas ketemu paling kalau ya UTS nggak mungkin. Nggak mungkin kalau nggak UTS mah. pulang. Tanggung juga. UAS, iya habis itu UAS baru kalau nggak UAS ngenabrak ya baru pulang gitu. Nggak ketemu nilai dulu nggak apa-apa, nggak peduli, pokoknya pulang dulu. Yang lain paling ada yang bilang ntar lah nunggu barangkali nilainya kurang ya, remet atau apa remet, pulang dulu, remet bisa nanti. Tapi kalau untuk di Malang homesick itu cuma berlaku untuk 1 tahun pertama. 1 tahun pertama. Ketika udah punya temen, udah mulai deh Malang tuh ada apa aja dah. Baru explore ngerasain. mana udah pasti udah ya main lah, maksudnya ke pantai, ke naik gunung mungkin yang suka-suka ke malam itu kan difasilitasi banget ya. Mahameru, ke Bromo. Ya itu sekitarnya kan di Enak gunung lah. ya. Enak lah itu enak banget kalau di Malang sih. Best Jadi, choice. Oke. Nah, itu tadi PSP dan ilmu kelautan. Sebenarnya tadi sebelum episode ini mungkin sahabat-sahabat bisa cek di video sebelumnya itu ada juga kita ngomongin ilmu kelautan. Nah, di ilmu kelautan itu ada yang kayak harus belajar berenang, belajar selam di semester 1. Nah, di PSP ada juga kayak gitu nggak? PSP. Kalau PSP dulu awal-awal masuk PSP itu untuk orang awam ya yang nggak tahu tentang perikanan kelautan, pasti cuma bilang, "Ih, nelayan," gitu. "Ih, bau amis," gitulah biasanya ya. Ya ledek-ledekan lah, ledek-ledekan biasa lah sama teman-teman di tongkrongan gitu kan. Akhirnya ternyata pas kuliah di sana itu kita baru tahu semester pertama itu ada mata kuliah renang. Langsung ketemu mata kuliah renang juga. Mata kuliah renang. Itu harus bisa renang dulu atau enggak? Enggak, kebetulan enggak. Tapi ya kita lulus dari mata kuliah itu harus bisa renang. Harus pasti bisa renang. Kalau kolam renangnya itu yang panjang, kita harus bisa gaya bebas tuh yang ukuran panjang gitu. Itu benar-benar harus bisa. Dan kedalamannya 5 meter ke 1 meter. Oh, jadi harus bolak-balik gitu? Iya, sekali aja sih cukup. Oh, sekali. Karena panjang ya? Karena panjang kan. Berapa panjangnya? 25? 25. Berapa? Nggak tahu Ya, lah. pokoknya Ada lah yang standar lah ya. Segitu. Itu di Malang tuh dingin lah. Iya. Dan jadwalnya pagi-pagi. Jadwalnya malah pagi. Iya, jam 6. Iya, jam 6 tuh udah mulai. Udah mulai. Jadi kita jam 6 itu udah mulai pemanasan di situ. Bukan jam 6 baru kumpul. Bukan. Ini. Kita udah kumpul di ada apa ya? Kolam renangnya gitulah. Dia buat latihan selam juga. Jadi latihan selam juga di situ. Iya, jadi kita tuh pas jam 6 ya kayak gimana ya? Kayak megang air tuh nggak mau gitu. Iya. Tapi kita harus nyebur. Nah itu di Malang. Ya itu dingin banget loh, dingin banget. Dan banget. itu kebetulan tempat renang itu agak lebih tinggi daripada Kota Malang. Bukan di apa itu yang kampus utama itu? Enggak. Lebih tinggi lagi dikit lah, sekitar 15 menit perjalanan. Berarti dia harus jalan jam berapa? Jam 6 pokoknya di sana. Pokoknya jam 6 udah mulai, nggak boleh telat. Tapi ingat ya 15 menit di sini sama 15 menit di sana beda. Iya. Beda. Sangat-sangat beda 15 menit di sini. Menitnya anak Jabodetabek nih Iya, betul. Sama 15 menitnya orang Malang. Beda. Itu beda. Itu 15 menitnya kalau bisa ceklah di Google. 15 menit itu bisa 10 kilo gitu atau berapa. Sampai bosen di jalan sampai bisa. Bosen di jalan. Benar-benar bisa. Kalau misalnya dibilang lurus 15 menit bosen. Sampai takut kelewatan tuh enggak? Iya. Ya feelingnya kayak gitulah. 15 menit. 15 Terus semester 1 berenang, semester 2 mulai belajar diving. Terus kebetulan juga sampai akhirnya ambil license diving juga. License. Berarti itu memang disuruh atau enggak? Enggak, kalau diving itu kita yang penting kita bisa lah untuk open water ya. A1 kan open water. Nah, untuk ambil license-nya itu terserah, kalau misalnya emang mau ya udah silakan diambil gitu.
ada UKM yang memfasilitasi atau dari dosen atau malah dari kampus? Ada. Jadi kita kadang UKM itu diving sama dosen juga atau memang himpunan itu suka diving juga. Tapi divingnya nggak cuma diving ya. Misalkan kita transplant karang atau lain gitu. Ada kegiatan-kegiatannya lah. Nggak cuma fun dive aja. Tapi ya tetap lah kalau diving pasti kita fun. Iya pasti fun. Iya, pasti fun. Tapi bukan kayak kita mau cari vitamin C. Enggak kayak anak sekarang gitu. Enggak. Healing ya. Enggak. Harus ada kegiatannya. Harus ada kegiatan dibungkus sama kegiatan apa. Jadi divingnya karena butuh diving. Betul. Bukan karena kita mau diving gitu terus apa. Ya harus digabungin sih itu. Harus digabungin. Jadi sampai license. Kemudian kalau misalnya orang-orang nggak tahu ya, sebenarnya orang tuh agak bingung PSP tuh. Banyak nih orang masuk PSP itu dikira adalah orang yang mengolah karena pemanfaatan sumber daya perikanan. Jadi iya kalau orang dipikir ya, dibilang kita balik lagi ya, pemanfaatan sumber daya perikanan. Apakah kuliahnya bikin sarden? Nah, orang mikirnya seperti itu kan? Atau, pengolahan lah. Iya, pengolahan atau bikin file-filean gitu. Bukan. Ternyata yang file itu yang tadi teknologi hasil perikanan. Temen gue yang tadi. Hasil perikanan. Teknologi hasil perikanan. Hasil perikanan itu pakai teknologi apa gitu untuk dimanfaatkannya, dimaksimalkannya. Nah, kalau pemanfaatan itu kita bisa bilangnya adalah penangkapan. Lebih ke arah laut kalau kita malah belajar penangkapan di lautnya. Betul. Jadi kita belajarnya kebetulan hidrodinamika, alat tangkap, desain kapal. Desain kapal juga? Desain kapal, terus ada desain pelabuhan, terus pelabuhan, hukum-hukum laut. Belajar juga tuh. Belajar navigasi. Navigasi pakai alat apa yang enggak, yang kita dikasih peta gitu besar terus coba kalian bikin alur pelayaran dari sini ke sini gitu. Nah, itu kita harus bisa tuh bikinnya baringnya sekian apa gimana, terus juga ada mesin kapal. Mesin kapalnya juga mesin kapal juga belajar, terus pemetaan, biota laut, diving. Nah, kita bisa dibilang lengkap. Kalau PSP ya kebetulan ya nggak tahu sih ini pride atau enggak sih ini, tapi bisa dibilang kita belajar hampir semuanya gitu. Yang anak-anak lain itu kan nggak mungkin juga belajar mesin perkapalan. Iya. Nah, jadi kita bisa dibilang PSP itu hampir belajar semuanya lah gitu. Jadi misalkan nih kayak anak PSP udah mungkin nggak harus lulus ya, misal udah semester 7-8 terus tiba-tiba ada orang punya kapal nih, kasih kapal atau ya buat berlayar, buat cari ikan, berarti udah bisa tuh? Bisa. Harusnya udah bisa. Karena dia cara mengemudikan kapal udah tahu, hukum cara mengemudikan kapal juga udah tahu. Karena udah tahu. Rata-rata memang kita juga seringnya ya kalau anak-anak itu teman-teman itu jadinya lebih ke suka mancing. Nah, suka mancing tuh nyewa kapal sendiri. Nyewa kapal sendiri, bawa sendiri kadang-kadang. Cari, udah tahu tuh, ini yang banyak ikan di daerah mana. Kita ya mancing aja di daerah. Misalkan kita ke Probolinggo, ya udah ngiter-ngiter di sana. Sampai insiden pernah waktu itu teman-teman itu nyewa kapal nabrak dua-duanya di tengah laut. Itu kenapa nabrak? Itu berarti ini dong. Karena lagi bengong, lagi bercanda. Nah, namanya kita main mindsetnya kena kitanya mancing. Nah, ada beberapa peraturan itu yang dilupakan jadinya. Kayak misalkan kalau bertemu kapal itu gimana harusnya belok kanan dua-duanya gitu. Itu kan lihat ya dari lampunya. Merah kiri, hijau kanan. Itu sesama teman. Iya, itu lucu itu. Tapi ada nelayannya. Ada nelayannya yang ikut. Sebenarnya ada nelayan. Ada nelayannya, maksudnya kita didampingi orang dewasa juga kok. Maksudnya didampingi orang yang profesional. Cuman kebetulan waktu itu bilang, "Pak, aku nyoba, Pak." gitu. Iya, nabrak, bocor kapalnya. Dua-duanya. Satu. Bocor itu satu. Dan nelayannya dengan santainya bakar plastik. Dibakar sampai meleleh. Langsung ditutup lubang. Itu nggak belajar tuh? Nggak belajar itu ilmu otodidak. Mahal itu ilmunya. Itu kalau nggak nyoba, nggak sewa kapal itu nggak tahu. Cool, itu tiba-tiba ya beliau melakukan hal itulah. Udah Pak, gini dong Pak. Gini toh Pak.
iya udah aman, nggak apa-apa, lanjut mancing. Tapi kan kita nggak bisa tidur ya. Iya. Ntar kalau misalnya kita tidur tiba-tiba, loh kok basah? Iya. Ini Tiba-tiba disuruh. ini gimana ini? Akhirnya ya udah kayak gitu. Kita Udah. ya bandel lah, misalnya nyoba-nyoba ngendarin kapal, hukum-hukum kapal juga karena kita merasa kita tahu lah waktu itu. Hukum kapal itu gimana sih? Gitu, tahu lah. Bisa nih bawaan. Laki. Bisa gitu. Padahal ya tetap sosokan nggak bilang, Pak kalau ada apa-apa bilang gitu loh Pak gitu. Betul. Bapaknya diem-diem aja, nabrak jadinya. Iya dah. Itu pengalaman paling lucu sih selain kita diving. Tapi tahu itu di kapal depan itu sebenarnya temen juga. Tahu juga. Tahu. Jadi sama-sama nggak tahu. kan kalau malam itu gelap kan? Iya. Oh itu malam. Iya mancing malam ya. Oke. Iya. Malam itu kan gelap. Jadi makanya kita sebenarnya sudah diajarin kalau misalnya lampu kapal itu di kiri pasti warnanya hijau. Oke. Di kanan itu pasti merah. Harusnya. Pasti. Itu pasti. Nah, kan kita kelihat ya kalau misalkan kita lagi jalan terus kemudian ada lampu merah kiri, hijau kanan. Berarti kita satu arah sama dia. Oke. Ya kan? Benar. Kita satu arah nih. Kalau misalkan kita ngelihatnya, loh kok merahnya di kirinya Bukan, kita, ternyata hijau, terus hijaunya di kanan kita. Berarti dia kan arahnya sama kita. Maksudnya berarti nabrak. Iya. Maksudnya bertolak belakang. Kita menuju hal yang sama, menuju jalan yang sama. Nah, ketika melihat itu harusnya kita belok kanan langsung. Dua-duanya langsung kanan ya, bukan kanan. Bilang ke utara ke selatan, makanya kanan. Itu kalau di jalan itu kalau di laut kan nggak kelihatan. Iya, ya. kita harus belokin setir ke arah kanan. Jadi biar nggak nabrak. Harusnya itu. Cuman ya namanya panik. Anak-anak nggak, misalnya ya belum dewasa lah, masih dapet ini maksudnya masih sempet ternyata nggak sempet beloknya. Jadi nyiem dikit gitu, tapi sampai bocor sih nyiemnya. Dikit kalau mobil penyok aja ya, itu aja udah pusing. Nah ini bocor, masalahnya di keamanan. bisa nggak pulang gitu kalau bermasalah. Ya gitu. itu serunya sih, seru-serunya anak-anak ya. Jadi kita tarik mundur. Itu kan berarti udah semester berapa tuh berani kayak gitu? Itu semester terakhir sih, maksudnya semester berapa tuh? 6, 7. Oh, udah. Sudah inilah, udah kakak-kakak tingkat lah kalau langsung kita bilang. Abang-abangan di kampus sudah abang-abangan. Udah. Dan pokoknya udah dipanggil Mas ada. Waduh. Gitu. Iya, udah kayak gitu. Udah manggil mas semua lah gitu. Nah, berarti pas awal tadi karena ini prodi ya, beda sama kayak kampus lain yang tadi ya belajar tuh di semester sekian baru belajar PSP-nya gitu, baru belajar yang beneran jurusan dia gitu. Kayak kalau bisa dicek lah di videonya yang lain tuh ada yang nganggep baru bilang anak jurusan ini pas semester 5 nih gitu, karena udah dipisah karena belajarnya ini. Berarti kalau tadi di UB PSP dari semester 1 aja udah bisa didaulat PSP. Berarti anak PSP nih. Anak PSP, tapi nggak boleh langsung bilang kita nggak dapat jaket sih, nggak dapat meja. Jaket apa tuh? Ada jaket-jaketnya. Jadi untuk jadi anak PSP itu kita harus ada ospek juga, tetap ospek universitas, ospek fakultas, ospek jurusan. Nah, itu dan jaketnya, ospek prodi. Ospek banyak. Jurusan ada prodi. Universitas pertama kan. Yang masih rame-rame banget Raja Brawijaya. Terus Pinisi, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Gitu. Betul, yang kemarin rame. Fakultas Ilmu Kelautan, kemudian jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan. Biasanya sih kalau untuk jurusan hanya welcoming aja ya, misalnya selamat datang, kita perkenalan sedikit-sedikit. Nah, kemudian langsung diberikan kepada jurusan prodi masing-masing. PSP itu kita namanya Swivel. Ada singkatannya bukan? Singkatannya sebenarnya tergantung acaranya sih. Di tahun kayak gimana itu acara. Nah, tapi swivel itu adalah alat pancing. Alat bantu pancing. Dia tuh kecil tapi bisa nahan bebannya sampai tontonan. Dan nggak bisa putus itu. Jadi dia selalu muter gitu. Nah, itu kenapa kita namain swivel ya itu karena kecil aja sangat berguna dan bermanfaat untuk alat tangkap gitu. Saya lebih kayak gitu. Terus baru kita ospek, biasanya ospeknya di pulau.
Di pulau. Di pulau. Nggak di Malang gitu. Tidak, kita masih di Malang. Enggak, kita di Probolinggo benar. Probolinggo udah beda kabupaten ya. Tapi kita karena kita anak lautan, maksudnya anak lautan, anak PSPK, anak laut lah kita istilahnya kan, karena kita akan berhadapan dengan laut terus, makanya kita ospek atau ospek prodi itu di laut, di pulau, kita ke pulau. Terus berapa lama tuh? 2 hari. Oh 2 hari. Ya 2 hari. Jadi nanti finalnya atau akhir acaranya kita akan meminum air suci, air laut. Itu harus itu. Semuanya PSPK berarti pernah minum air laut. Tapi enggak air laut yang diambil dari pinggir ya. Enggak. Pas kita lagi jalan itu kan air tengahnya kan bening. Oh iya. Ya itu kan kita misalnya lagi berdiri tuh di seremoni lah, kita lagi berdiri di tengah pulau kecil kan panas banget ya. Oh siang-siang terus, banget. Iya, ketika senior tuh bawa air gitu kan bening, menyegarkan kan. Minum. Air laut ternyata. Tetap asin loh ya. Jangan dikira kalau di tengah-tengah tuh airnya kelihatan bening, seger banget gitu. Tapi asin banget itu tetap. Nah setelah minum itu baru kita jadi anak PSP. Baru dikasih jaket tuh. Iya, baru kita bisa pesan jaket dari himpunan. Oh, baru bisa dipakai. Aduh, keren-kerenan langsung. Keren-kerenan lah. Keren-kerenan baru dianggap oke, ini anak PSP beneran. Oh, gitu. Tapi sebenarnya secara akademiknya dari awal udah langsung PSP. Tapi secara biasanya kulturnya itu harus ospeknya itu selesai dan aturan-aturan biasanya ada IKM atau apa kalau di UI itu selesai semua. Harus selesai semua. Baru itu bisa dianggap anak PSP-nya. Biar nggak ada yang nggak kenal satu sama lain. Tadi itu. Biar harus kenal kuat semua. Ya harus kenal, harus jadi dulur. Jangan sampai nggak kenal tuh. Padahal karena satu prodi ya satu prodinya jangan sampai nggak kenal gitu. Dan mata kuliahnya juga lucu-lucu sih sebenarnya. Nah itu tuh yang belajarnya kalau apakah beda? Tapi beda banget ya berarti sama ilmu kelautan ya. Beda banget ya. Beda. Tapi ada beberapa mata kuliah kita yang sama. Cuman ketika mata kuliahnya sama pun yang dibahasnya beda. Kelautan itu, ilmu kelautan itu lebih ke arah apa ya? Biotik mungkin, biota laut itu lebih ke arah sana. Kalau misalnya kami biasanya sedimentasi, misalnya dasar lautnya kayak gimana sih gitu. Malah belajar geografinya. Iya betul. Karena kan kita pengen tahu ya misalkan ada oceanografi itu bisa nggak kalau misalnya kita bikin pelabuhan di sini. Oke. Kita harus ngeliat dulu kan, kita harus diving dulu, kita harus dive dulu, kita lihat. Kalau misalnya karangnya kita nggak bisa dong, karena kan ya konservasi lah jatuhannya. Kita nggak boleh ngerusak alam juga. Jangan, nggak boleh. Makanya jadi harus nyari memang yang kalau misalnya ini ternyata pasir nih, bisa lah kalau ini, nah gitu. Jadi makanya belajar pemetaan juga, belajar ekologi perairan juga. Dan lucu ada 2 atau kuliah. Apa tuh? Menurut gua sih yang lucu ya. Ada 2. Yang pertama itu adalah akustik kelautan. Ngapain tuh akustik kelautan tuh? Kenapa akustik? Apa ada suara-suara? Nah, ayo ngapain akustik kelautan coba? Kalau di fisika kan akustik tuh berarti suara ya ngomonginnya ya. Tapi kelautan, apakah mendengar deburan ombak gitu, suara kita menghitung suara-suara angin yang berhembus gitu. Nah, iya. Kebetulan gue juga jadi asisten di situ malah, justru asisten dosen. Asisten akustik kelautan. Nah, jadi ternyata akustik kelautan itu benar gelombang. Tapi ada namanya sonar GPS. Echo sounder. Nah, jadi dia melemparkan gelombang untuk nyari tahu ikan. Di bawah ini nanti di maps-nya tuh kayak ya perikanan modern lah. Jadi nanti di sini banyak ikan nih, kita harus nangkepin di sini gitu. Jadi kita lebih ke arah itu aja kalau akustik. Ada satu lagi yang lucu. Apa lagi? Tingkah laku ikan. Nama mata kuliah tuh tingkah laku ikan. Tingkah laku ikan. Serius? Itu apa kalau ikan ini tidurnya gimana gitu atau mencari pasangannya gitu apa nggak tahu ya, nggak kepikiran kan. Itu pertama juga agak lucu sih, kenapa tinggal laku ikan. Tapi itu satu mata kuliah 1 semester berapa SKS?
3. Ada praktikumnya. 3 SKS dipelajarin 6 bulan. Ada praktikumnya untuk Belajar, cari tahu tingkah laku laku ikan. Karena tujuannya biasanya sih kalau kita itu PSP lebih sering atau lebih lebih familiarnya lah ya dengan kata penangkapan. Penangkapan. Tangkap. Atau kalau kita sih biasanya bilangnya PSP Prodi Sering Piknik. Karena praktikumnya selalu ke pantai, ke pelabuhan, ke pantai itu seru. Sering hilang-hilangan. Betul. Jadi kita bisa bilangnya Prodi Sering Piknik. Tingkah laku ikan itu akan berujung atau dimanfaatkan oleh nelayan-nelayan misalkan. Oh, kalau suhunya dingin itu ikannya seperti apa sih pergerakannya? Mempengaruhi alat tangkap. Alat tangkapnya nanti apa yang digunakan? Yang dibawa apa? Betul. Dari awal. Nggak mungkin dong kita perahunya seberapa, semuanya dibawa. Gitu. Lagian kalau misalnya kita satu perahu itu satu alat tangkap. Satu perahu satu alat tangkap. Kalau bisa. Kalaupun ketika memang kita mengganti alat tangkapnya, maka nelayan akan pusing. Karena perahunya tidak bisa dipakai. Makanya kenapa kemarin sempat ramai ya yang yang waktu kemarin itu Menteri Kelautan itu Menteri KKP itu Bu Susi yang minta melarang penggunaan cantrang. Terus itu kemudian sampai nelayannya pusing gitu. Nah, sebenarnya yang dipusingkan itu bukan karena nggak boleh pakai cantrangnya, tapi karena kapalnya nggak bisa dipakai lagi. Karena kapalnya udah didesain untuk cantrang. Untuk isinya untuk alat tangkapnya adalah cantrang. Kalau misalkan kita cantrang tiba-tiba nggak boleh, perahunya pasti nggak bisa dipakai. Jadi karena perahu itu harus mengikuti alat tangkap. Dan alat tangkap itu mengikuti daerah, wilayah. Nah, makanya ada tingkah laku ikan itu. Misalkan kita lihat di daerah yang dingin misalkan. Dingin itu cenderung ikan itu lebih lambat jalannya. Itu bisa pakai alat tangkap yang memang bisa untuk purpose-nya agak lambat gitu. Maksudnya nggak harus cepat, kapalnya juga nggak harus cepat ngejar ikan, apa kayak gimana gitu. Jadi tingkah laku ikan itu seperti itu. Kayak di Indonesia ini lebih cenderungnya kan kayak kemarin yang cantrang tuh orang-orang pantai utara tuh heboh kan karena mereka di sana alatnya perahunya cantrang. Karena cantrang itu alat tangkap yang mudah banget untuk mendapatkan ikan. Tapi bycatch-nya juga banyak. Bycatch itu adalah hasil tangkapan yang tidak diinginkan. Jadi misalkan yang ke bawah-bawah. Ya, itu namanya bycatch. Dan bycatch itu biasanya harganya murah, terus juga nggak bisa dipakai gitu biasanya. Atau nggak? Buang aja. Biasa dibuang. Nah itu kan sayang kan ketika keambil langsung mati. Makanya sustainable-nya nggak ada. Makanya bagus sih sebenarnya visinya bagus. Iya bagus banget. Alat cantrang itu nggak dibolehin karena kan ngerusak dasar laut juga. Tapi nelayannya pusing karena modalnya itu. Yang diganti kan cuma alat tangkapnya doang. Perahunya nggak diganti. Sedangkan mereka juga butuh perahu, butuh kapal. Gitu. Karena kalau gantiin alat tangkapnya, maka harusnya perahunya juga diganti. Benar, harus diganti semua. Nggak boleh enggak. Oke. Jadi gitu. Itu ya berarti kalau PSP ini bisa tuh untuk ngomongin untuk mereka misal di pemerintahan. Karena untuk ini kebijakan berarti bisa dong kalau lulusannya bisa. Tadi nggak cuma SDKP bisa. Nggak cuma jadi nelayan tadi ya. Betul. Nggak cuma jadi nelayan karena tadi belajar tentang pelabuhan berarti untuk bisa jadi syah bandar apa tuh? Bahasa ininya. Kepala pelabuhan, ya. Jadi kepala pelabuhan berarti bisa. Ini kan belajar manajemen pelabuhan tadi. Bahkan untuk pembangunan pelabuhan juga bisa. Pasti harus ada bisa dimanfaatkan tuh pengetahuannya. Betul, bisa. Sampai ke jadi menteri pun bisa harusnya ya. Bisa. Kenapa nggak bisa? Bisa banget karena tahu tuh semua masalah di perikanan ini pemanfaatannya itu harus seperti apa dan berarti bikin aturannya gimana juga langsung bisa. Kurangnya cuma satu. Apa tuh? Kita nggak bisa budidaya. Malah nggak bisa budidaya. Gak bisa. Karena kita lebih fokus ke perairan air asin. Jadi kita nggak tahu kalau untuk budidaya itu gimana, kita nggak pernah belajar. Makanya praktikumnya malah di laut mulu. Prodi Sering Piknik. Betul, Prodi Sering Piknik. Nah, kalau kemarin si Kak Ilhan itu bilang dia itu ada satu semester yang full di Jepara dia bilang. Gitu. Nah kalau di PSP di UB ada kayak gitu-gitu nggak?
Nggak ada, kita cuma satu tempat doang sih, kecuali memang menggunakan laboratorium ya. Laboratorium kita ada di Malang Selatan, di Sendang Biru. Oh, gitu. Nah, itu biasanya digunakan ketika memang mahasiswa itu ingin apa ya kita bilangnya ya, skripsi, penelitian, magang. Nah, itu kita bisa tuh ke sana, nginep di sana gitu, bisa. Dan magangnya juga bisa kemana-mana, macam-macam. Ada yang bisa ikut nelayan. Ada tuh. Ada. Boleh. Jadi, sampai hanyut-hanyut juga ada. Kok hanyut? Serius, sampai hanyut-hanyut juga ada. Maksudnya karena ombaknya kan besar banget. Iya. Itu pernah lah. Selatan ya. Dan makanya kenapa kita harus bisa berenang. Terus juga apalagi yang di pelelangan ikan. Ada juga. Ada di kantor pelelangan ikan. Pelabuhan ada. Ada juga. Ada. Terus Adan sendiri dulu kebetulan kemarin magangnya itu bantu senior yang sedang S2 itu modifikasi alat tangkap. Oh, berarti penelitian. Iya, penelitian. Jadi di laut lah, kita di laut dari mana ya? Di Selat Sunda. Selama selama sebulan full di laut. Sampai kita pulang tuh bisa ngeletikin. Iya, kering lah, karena panas kan di laut. Sebenarnya nggak ya gitu. Full sebulannya di laut. Nggak. Pulang pergi sih. Pulang pergi. Jadi cuman jalan lagi, balik lagi, jalan lagi. Di laut sampai berapa jam tuh biasanya? Sampai malam. Sampai malam terus baru pulang. Pagi jalan lagi. Berangkat subuh. Pulang itu hanya untuk nurunin hasil tangkapan. Jadi beneran berlayar nangkep ikan. Benar-benar melakukan kegiatan penangkapan. Itu untuk magang. Kalau untuk skripsi tentang lambung ikan. Bongkar lambung ikan. Iya, karena itu kan untuk ikan apa nih? Ikan tuna. Tuna. Karena kan dia tujuannya untuk fish behavior tadi, tingkah laku ikan. Berarti iya karena tapi asistennya akustik ya, bukan. Oke. Kirain karena asistennya di ini ikan apa? Ya pokoknya cuma untuk mengetahui ikan tuna itu makannya apa biasanya dan habitat yang dimakan itu kan nanti kelihatan ya, ada di mana aja. Nah, berarti gak mungkin kan predator itu tidak mencari makanannya. Berarti dia ada di situlah gitu. Jadi cara nyarinya seperti itu siklusnya. Jadi itu skripsinya itu bongkar lambung, terus dicari kira-kira dia itu hidupnya sebenarnya akan banyak di mana karena makanannya apa dan makanannya itu ada di mana aja biasanya gitu. Berarti kita bisa ke sumber makanannya buat nyari ikan. Buat nyari ikannya. Ikan tuna berarti kan pasti banyak di sana. Gitu. Ya, tuna Indonesia kan termasuk yang terkenal banget ya, sampai bagus banget. Di Jepang di mana gitu. Iya, sangat-sangat bagus karena kita juga jadi salah satu jalur migrasinya ikan-ikan. Kan lumayan bagus tuh, apalagi lewat Natuna. Natuna lewat arah Batam. Natuna Batam. Apa mana tuh? Natuna itu Sulawesi. Sulawesi, salah. Laut Natuna, Laut Banda gitu. Situ. Laut Banda. Oke. Dari Australia mereka biasanya kan lewat sana kan untuk ke atas ke Jepang, ke Asia, ke Filipina. Jalannya lewat situ. Oke. Makanya kita tuh kayaknya di daerah sana. Oke. Nah, itu dari keadaan untuk yang PSP. Tapi kita tanya lagi. Biasanya ini pertanyaan ininya terakhir gitu. Bukan nggak terakhir sih, tapi pertanyaan yang harus ditanyakan kepada semua narasumber. Kalau ada anak SMA kelas 12 lagi cari-cari searching terus nemu nih jurusan PSP. Nah, dia mau masukin tuh ke SBM atau ke pilihan di Selma gitu. Tapi dia masih ragu. Mau bilang. Untuk adik-adikku. Asik. Adik-adikku jika ingin PSP itu sebenarnya nggak apa-apa, dipilih aja. Takut sama orang yang bilang jadi apa. Itu nggak apa ya, bukan sebuah halangan lah untuk kita bereksplorasi. Jadi PSP itu bisa kan kamu pengen jadi oceanographer bisa, pingin jadi pelaut bisa, pingin kerja di pelabuhan bisa. Terus ketika emang kamu suka atau lu suka hal-hal yang outdoor gitu, kegiatan-kegiatan di luar, itu enak banget akan difasilitasi. Karena kita prodi sering piknik.
sering keluar. Terus semester 1 berenang. Ya mungkin yang nggak enaknya adalah kalian akan terlihat agak gelap ya semester awal atau tahun-tahun awal, karena kalian akan terus berenang setiap minggu sekali. Itu terus kemudian diving seminggu sekali, itu wajib. Dan yang paling seru adalah yang orang-orang yang akhirnya itu bilang, kok seru sih jurusan lu? Nah, itu tuh yang gak dapet, karena tiba-tiba secara random yang gak pernah kepikiran gua bakalan bisa diving, gua bakalan bisa ngerasain sensasi diving tuh gimana sih? Yang tadinya ngeliat laut itu takut mungkin, atau cuman pakai pelampung, dan akhirnya kalau ngeliat laut itu pengen nyebur. Nah itu journey-nya tuh dari situ tuh, dari PSP tuh. Tiba-tiba berenang, terus tiba-tiba belajar diving. Seru loh, seru banget. Itu hal-hal yang paling nyesel kalau nggak dilakuin sih diving. Itu diving itu seru. Jadi kalau misalnya pengen nyoba-nyoba hal-hal yang kayak gitu, dan gak cuma diving ya, misalnya kalau orang untuk pengen diving aja bisa di tempat wisata. Tapi kalau misalkan untuk di PSP belajar tentang ilmu diving, ilmunya juga belajar itu enak. Kalau misalnya kalian suka, nggak apa-apa, pilih aja kali. Dan bisa dimanfaatkan juga tuh divingnya. Bisa. Gak cuma tadi piknik doang, ya, tapi ada banyak yang bisa dikerjakan. Bisa banget, semuanya bisa bermanfaat deh. Oke. Nah, jadi 8 semester menikmati ya? Betul. Full ya? Betul. Ya? Oke. Nah itu tuh termasuk yang bisa jadi pertimbangan teman-teman semua di jurusannya PSP. Jangan lupa PSP-nya itu adalah pemanfaatan sumber daya perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan di Universitas Brawijaya. Atau bisa cek juga di universitas lain, barangkali ada. Tapi ya itu kalau yang di UB seperti itu. Oke, gitu aja. Thank you Kak Adan. Coba komen di bawah, kita mau wawancara siapa lagi, jurusan apa lagi, kampus mana lagi. Nanti biar Kak Saat cariin, mungkin dari alumni Lavender, mungkin dari teman-teman Kak Saat juga, atau mungkin teman-teman lain bisa dicari di komen aja dulu. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk Lavender Channel, mencerdaskan mencerahkan. Kak Saat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you. Bye bye. Gue 10 semester tuh. Udah panjang banget.